ila man huwa yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Allah anta rabbul haq la ilaha illallah antal haqqu ya haqqu la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya hayyu antal maqsudu la ilaha illallah ayyana ya hayyul qayyum la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ya fatah ya wahid la ilaha illallah warzuq lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ya fatah ya wahid la ilaha illallah warzuq lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha
liman hadara fi hajal majlis waliman walidai man hadara fi hajal majlis waliman ampakali hajal majlis waliman sadaqali hajal majlis waliman talaba ilma fi hajal majlis. Sayyidul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa itihapul aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah menghilangkan segala bencana-bencana dalam hidup kita, kesusahan dan kesengsaraan, kesempitan hidup di dunia, kesempitan di alam kubur, di barzah, dan kesempitan akhirat. Semoga Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita melalui saluran Syekh ini sembari selalu dalam hidup kita banyak mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita termasuk orang-orang seperti yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku akan bersamaku menjadi manusia yang seutama-utamanya di akhirat kelak. Dia akan bersamaku, kata Nabi SAW. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris, lil ustadi guru tarmiji yang hadir pada malam ini, mudahan sidin sehat afiat, tetap sehat afiat, panjang umur. Bini sikong aja guru lah, sikong aja guru. Sikong jak lah guru. Sikong aja sidin, ada dua kada. Syukran kasiran Guru Mulyadi pada malam ini hari ini. Nah, Guru Mulyadi ini pendiam orang. Nah, sidin. Karena sidin rancak menghadapi mayat sidin. Mayat dihadapi sidin berdiam aja sidin. Tapi bila sidin pina mengulai-ngulai kertas pina putih warna putih bahaya tuh, bisa ada yang meninggal pulang tuh. Nah, mudahan sehat afiat juga Guru Mulyadi, Guru Sahran, Guru Rahyono, alhamdulillah sehat. Kalau Guru Rahyono, alhamdulillah. Guru Maksad, alhamdulillah. Pina gembira pana Guru Maksad ini dapat apakah sidin nek? Semalam pina gembira dapat menantu sidin. Ini dapat apa pulang sidin kada tahun Hah? Oh, anak juga kah? Nah, alhamdulillah. Hendak lah, harus guru lah. Nah, amun ada izinnya hendak aja sidin. Nah, Guru Johan, alhamdulillah sehat. Guru Johan ini umurnya tuh aja sidin nih. Sidin ini banyak pengalaman, dari pengalaman di mana Guru? Di apa? Di NO, di partai ya juga partai apa tuh? Nah, P3 lah. Nah, sampai jadi anggota dewan sidin ini masa anggota dewan. Nah, jadi tahu juga nang kayak apa di dewan tuh tahu sidin. Lihormati Guru Saipul, Guru Nasution. Nah, mudahan pian sehat afiat Guru Nasution lah. Masya Allah, panjang umur tapi pina bersehat pian nih. Mudahan sehat terus. Guru Aini alhamdulillah jo sehat afiat pian. Guru Basuni, guru-guru nang lain kada disebut namanya lah. Minta maaf, minta reda ulun. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Oh, Guru Rudi nah kada tersambet. Nah, alhamdulillah kesian Guru Rudi kada tersambet. Maaf Guru Rudi ya. Menggaya aja. Bu, alhamdulillah mudahan pian banyak rezeki pian. Disumpali laki pian terus duit. Mun kada disumpali duit, amas barang ya Allah. Nah, amin. Mudahan pian banyak amas, rezekian dimudahkan Allah. Nang sulit sebelum pian berdoa minta mudahkan sudah dimudahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.
Waqala al-musannifu rahimahullah, berkata musannif pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala al-ma'rifatu, ma'rifat itu naw'ani, ma'rifat itu dua bagian yang paling besar. Nah ulun pakai anu kena pakai apa pakai gambaran supaya paham. Ma'rifat itu ada dua perkara. Ma'rifat sifatullah, tentang sifat-sifat Allah, dan ma'rifat tentang zat Allah Azza wa Jalla. No, kenapa jadi ini dibahas? Supaya kita paham. Nah, sebenarnya ma'rifat itu Allah mengajarkan langsung kepada manusia. Tapi Nabi SAW juga mengajarkan ma'rifat kepada sahabat Nabi, kepada umat beliau. Namun meloncat-loncat. Nah, kenapa loncat-loncat? Karena yang melengkapi itu nanti hidayah. Hidayah sama seperti pian belajar ma'rifat, mungkin minggu semalam anu guru banyu pasang kada koturun lon. Minggu semalamnya pak kenapa hujan guru minggu semalamnya pak kenapa kada turun? Anu guru anak ulun membawa ke duta mall. Oh man, kada turun terus kalinya lah. Loncat lon, loncat. Nah ya kada apa-apa kada kawai, kayak tumpang dapat. Tapi Allah menutupi kekurangan-kekurangan itu insya Allah. Nah, ma'rifat kalau dipelajari di sini ini ada ma'rifat, ma'rifah. Nah, ma'rifatun artinya mengenal. Mengenal di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu jerseh sebenarnya ada dua jalan. Baca. Pertama adalah ma'rifat sifat. Nah, sifatullah. Sifatullah. Ma'rifat sifat Allah. Yang kedua adalah ma'rifat jatullah. Jat Allah, Masya Allah. Dua tuh jam ma'rifat tuh. Asma dan af'al Allah di mana? Asma itu nama-nama Allah, af'al Allah di mana? Af'al Allah itu, asma dan af'al Allah itu sudah terkandung di dalam sifat-sifat ini, dalam sifatullah. Nah, yang kawa kita pelajari adalah sifatullah, jatullah. Jatullah umumnya dipahami dari memahami sifat. Ada ma'rifatullah, ada sifatullah, ada jatullah. Jatullah ini kena hakikat. Ini sorangan Tuhan Allah maulah akan menghidayahi kita kena sorangan. Iyalah. Setelah belajar sifatullah. Makanya oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengenal Allah itu bila kaifa. Zat Allah itu bila kaifa, tidak bisa diumpamakan, dibagi-bagikan, kada bisa. Yang bisa dipahami itu kita harus melewati namanya sifatullah. Sifatullah. Nah, kayak apa memahami sifat ini? Seperti kita melihat orang berkata, itu air. Lalu kita tidak tahu air itu apa. Air itu adalah sesuatu yang memiliki sifat. Sifatnya apa aja kita? Sifatnya cair. Oh, tahulah kita yang namanya air itu memiliki sifatnya adalah cair. Menduit pengguru cair itu lain pulang tuh. Banjir di Sumatera. Banjirnya apa namanya? Banjir bandeng. Banjir bandeng kah? Hah? Oh, banjir bandeng lah. Jerulun itu Pak. Oh, bandeng. Ini Bang apa? Bandang. Hah? Bandang. Nang kayak anu guru lajar asal nang kayak nama ikan jar. Bertanyaan. Kita menjelaskan. Lalu kita menjelaskan sifat-sifatnya. Banjir bandang kah? Banjir bandang itu sama seperti kita banjir juga, nah kayak kita juga, cuma dia memiliki sifat airnya berjalan, 1, 2 airnya deras. Apa hujan kah? Hah? Banyu pasang kah? Hah? Banyu pasang kah, hujan kah? Ini pos mana mengisahkan banyu nih. Nasib bujuran ada kawai.
Ya lah, airnya deras. Tambah lagi, selain airnya deras cepat, tambah apa lagi? Apa temannya? Kayu-kayu datangan macam-macam. Jadi sifatnya ada selain air, banyak limbah-limbah dan kayu-kayu berdatangan berjatuhan dari atas ke bawah. Mengertilah kita, oh itukah banjir bandeng kah bandang tata? Bandang lah. Nah, mengertilah kita. Demikian juga ketika kita mengenal zat Allah. Siapa Allah itu? Lalu kita menyebut sifat-sifat Allah. Allah itu wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, lil hawadis, qiyamuhu binafsih. Ya kah? Iradah, kudrat. Apalagi? Iradah, kudrat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam. Adakah selain daripada sifat-sifat? Ada, masih banyak lagi sifat-sifat selain itu. Tapi itu hanya pengetahuan, belum lagi ma'rifat. Ma'rifatnya di mana? Ma'rifat sifatullah. Misalnya jar Nabi. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman. Nah, perbedaan orang ma'rifatullah dengan orang tidak ma'rifatullah. Di dalam syariat tertulis di dalam Al-Qur'an, wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku, ini qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watu da'i ijada'an. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Maka dari Al-Quran itu kita mengetahui bahwa kalau orang berdoa pasti dikabulkan Allah. Iyalah firmannya tadi itu. Tapi pelajaran ma'rifatullah mengajarkan, kata damalnya, betul kalau Allah mau mengabulkan. Tapi Allah juga punya iradah yang tidak dibatasi oleh makhluknya selain dari diri Allah aja wajalla. Allah itu iradah, berkehendak, iradahnya itu fa'alul lima yurid. Dia berbuat sekehendaknya. Di sini namanya ma'rifatul af'al pada sifat Allah iradah. Nah, kau paham lah, kan itulah. Nah, paham lah. Nah, berarti apa? Soal kabul dan mengabulkan doa itu terserah Allah. Orang berdoakah? Kada berdoakah? Orang berdoakah 100 kali? Ada orang berdoa sekali aja, nang sekali dikabulkan Allah. Kada kau diprotes. Kenapa? Itu namanya iradah Allah. Kenapa iradah Allah itu, sifat Allah itu, kehendak Allah itu? Karena sifat Allah itu kudratun. Kudrah, berkuasa, tidak bisa ada selain daripada Allah aja wajah. Subhan, itu namanya ma'rifat. Tapi orang yang tidak belajar ma'rifatullah atau ilmu batin, maka hatinya ketika berdoa belum dikabulkan, sakit hatinya. Tapi kalau pian sudah belajar ma'rifatullah, mengenal sifat Allah, iradah, kudrat, memahami, mengetahui perbuatan Allah adalah sekehendaknya, tidak dibatasi, tidak terikat oleh manusia makhluknya, maka sadarlah kita bahwa kita menjadi tenang hati kita. Oh, inilah bukti sekehendak Allah. Ya lah. Kehendak kita bisi bini itu nang bijaksana memilih. Karena aku nih guru ejar, ulun nih guru sudah pindah karta pikarwan, ulun nih hendak juga supaya nyaman hidup mencari bini nang terbaik barang. Keliling palu yang mencari. Harus sakanya tak pilih bini, sakanya bininya cerewetnya liwar pada palu. Kehendak manusia belum tentu. Ternyata di situlah Allah berdiri zat qiyam Allah. Nah, qiyam Allah pulang nih, qaim Allah. Ketika kita tidak dikabulkan doa kita, saat itulah tergambar betapa hebatnya Allah Azza wa Jalla dan betapa malunya diri kita, betapa hinanya diri kita. Ternyata kita adalah sang pengemis di hadapan Allah aja. Nah, ma'rifat yang kedua tuh mengenal pulang kita perbuatan Allah Azza wa Jalla pada sifat-sifat Allah. Beda kalau ilmu syariat tadi tuh.
Ujar syariat, wa ijazalaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya bila hambaku bertanya tentang diriku, di dalam Al-Qur'an itu, aku sangat dekat dengan hambaku yang meminta kepadaku. Aku itu dekat, sudah dekat sekali dengan dirimu. Wah, kita pikir dengan ayat itu Allah itu dekat seperti tubuh dengan tubuh. Tapi karena kita belajar ilmu ma'rifatullah, Allah itu bila kaifah, tidak bisa diwujudkan dengan tamsil-tamsil, ya kah? Tidak bisa diwujudkan dengan sekedar perasaan. Oh, aku dekat dengan Allah, perasaanku dekat. Tidak bisa seperti itu. Maka sadarlah, maksud dekat di dalam ayat tadi itu bukan tubuh dengan tubuh, bukan jasad dengan jasad, ya kah? Dengan satu sentuhan demi sentuhan. Maksud dekat di situ adalah Allah mengetahui segala hal diri kita. Allah mengetahui segala hal diri kita, sehingga tidak ada yang tertutup satupun terhadap diriku. Jangankan diri kita, pengetahuannya saja sebelum kita lahir sudah Allah tentukan. Dan kapan, di mana kita diletakkan, di surga atau neraka, di situ terserah daripada Allah. Contoh tadi itu dalam ajaran agama kita syariat, ini bukan pertentangan tapi pemahaman yang harus dipadukan. Siapa yang ingin masuk surga hendaklah beramal-amal soleh, ya kah? Man amila amalan solihan falanaziyanahu hayatan thayyiban. Siapa yang beramal-amal soleh maka akan diberikan kepada mereka kehidupan yang nyaman berupa surga. Berarti orang masuk surga gara-gara beramal soleh. Tetapi lalu sebenarnya apa? Tidak. Dalam ma'rifah, orang masuk surga bukan karena amalnya, tapi orang masuk surga karena kehendak iradah Allah. Terserah Allah memasukkan surga, apakah orang ada banyak amalnya atau sedikit amalnya. Karena iradah Allah tidak bisa dipengaruhi oleh apapun selain daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, kayak apa? Kayak bertentangan nih, Jat. Nah, kayak itu aku kada beramal, silakan tidak beramal. Nak masuk neraka silakan. Kayak apa ini, Jat? Bertentangan, betul. Seolah-olah bertentang, tapi sebenarnya itu adalah seperti sayap kanan dan sayap kiri, sehingga seseorang bisa terbang. Yang kemarin sempurna, dia terbang bersayap. Kayak apa sayapnya? Sayap kiri menunjukkan bahwa orang masuk surga harus beramal soleh. Tapi kalau itu saja bahaya. Orang bisa hanya berpegangan pada amal saja, lupa dengan Allah yang memiliki kehendak. Kalau begitu Anda harus tahu juga, ternyata masuk surga tidak bisa dengan amal, ternyata dengan iradah kehendak Allah. Oh ya, jalan Nabi, harus dengan aku pun masuk surga ya Nabi, karena birahmatilah, dengan rahmat Allah. Berarti rahmat Allah harus ada kasih sayang Allah, baru bisa masuk surga. Maka jelaslah sudah, bagaimanapun amal-amal seseorang, berarti dapat disimpulkan, ibu di pasar, Budi sedang menyapu di muka rumah. Berarti saat Budi sedang menyapu di muka rumah, ibu sedang berada di pasar. Kayak itu kalau lah, ya kah? Berarti siapapun yang beramal soleh tidak bisa masuk surga apabila Allah tidak berkehendak kepada orang itu masuk surga. Di antara, tapi tidak semua hal, di antara Allah sayang kepada seseorang ialah terbukti banyaknya orang itu mengerjakan amal soleh. Kenapa? Karena si hamba itu harus menyadari amal soleh yang dikerjakan selama ini bukanlah hasil perbuatan dirinya, tapi semata-mata karunia Allah Azza wa Jalla. Wah, kada mengerti mana karunia Allah, mana ya kamu beramal soleh itu karunia Allah. Itu berarti rahmat Allah. Udah paham? Lalu kemarin diistilahkan dengan nur
Nur Muhammad. Itu Nur Muhammad. Sudah, supaya jangan bingung mana Allah, masa Allah kalau ditafsirkan itu sudah Nur Muhammad namanya. Oleh Syekh Sirajul Abbas, jar beliau bahasa lain adalah Nur Hidayah. Itulah Nur Muhammad. Jadi tidak ada lagi kita ini kelaluan Allah aja. Kelaluan daripada Nur, lintasan normal, sehingga tidak ada di dalam hati kita perasaan aku kita sudah hilang, masuk ke bawah tanah. Pas kebetulan di bawah rumahan Banyu Pasang, masuk ke dalam sana sudah kada muncul lagi dah. Aku kita hilang, berkatalah kita, aku tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki oleh apa-apa. Kayak itu kalau Mbah, kita kada ada. Berarti kita kada ada memiliki sesuatu, kada dimiliki oleh sesuatu, kada ada kita. Iyalah, itu arti kada ada. Berarti apa? Nang hebat itu hanya satu, Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah paduan syariat dan ma'rifat. Itulah diantara bagian kecil yang sangat terkecil dari pemahaman tentang sifatullah, sehingga kita mulai mendekati mengenal zat Allah. Makin paham kita tentang zat Allah, tapi bila kaifat tanpa dikaifah-kaifahkan tidak bisa bagaimana, berarti makin wusullah kita, makin sampailah kita kepada Allah aja wajalla. Nah, bila bingung kita pakai sahan aja buai. Ya kalau Bo. Iya buai mengerti kada penting juga nang ulun kesahan tadi toh. Nang penting pernah mendengar dia orang bahar itu cacakin mendengar masuk surga di orang dulu, ya kelala orang dahulu. Artinya apa? Telinga kita, akal kita, penglihatan kita perlu mendengar itu. Yang disampaikan itu penting supaya kita mengerti betapa hebat dan agungnya Allah Azza wa Jalla, bukan sebatas verbal yang kita ucapkan subhanallah dan walhamdulillah. Ya kelak kita rajin kita kelak subhanallah alhamdulillah subhanallah manu subhanallah kin keingatan kadutama membaca subhanallah. Ya kelak marami banar lah bisa jar disiring orang nilah jar disiring subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi. Qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin musyaffa'il ladzi yaj'aluni bihi man talabal wasilata minan nabi. Qala man sa'ala lil wasilata halat lahu syafa'ah isfa'li ya Rasul